Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNH BNBASI. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat, dan ajaib. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Sementara kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam firman-Mu, maka hidup kami akan diubahkan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 20 Desember 2021 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama kitab Yesaya pasal 45 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Yang kedua Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah memiliki sebuah rencana. Adakah di antara kita ketika memiliki sebuah rencana selalu pasti terjadi, atau apa yang terjadi sesuai dengan rencana kita? Atau pernahkah kita mengalami bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan? Bapak Saudara, rencana manusia dapat batal, dapat gagal, ya. Contohnya saja ketika mau naik pesawat bisa batal atau bisa juga delay, begitu kan? Atau sebuah hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan sudah sampai ke tahap pertunangan, ya, selangkah lagi menuju kepada pernikahan, tetapi dapat batal atau gagal di tengah jalan. Dan ada begitu banyak rencana yang dirancangkan manusia, tetapi di tengah jalan bisa mengalami kegagalan. Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melihat bagaimana bahwa rencana Allah itu tidak dapat dibatalkan. Dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang hak Allah sebagai pencipta dan pemilik. Jadi Tuhan berhak mengatur ciptaannya dan milik kepunyaannya itu sepenuhnya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Seperti ilustrasi tanah liat di tangan seorang pencunang atau anak terhadap orang tua. Tanah liat tidak dapat mempersoalkan atau mempertanyakan atau mengatur sang pencunang. Bejana seperti apakah, bejana macam apakah yang akan dibuatnya? Sebagaimana ciptaan tidak berhak mempertanyakan
karya pencipta, atau seseorang menggugat orang tuanya mengapa melahirkannya. Demikian juga Israel tidak berhak untuk mempersoalkan hak Allah ketika Allah menggunakan Kores untuk kepentingannya, untuk rencananya, dan ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan mereka. Allah juga berhak menentukan apa yang menjadi bagian yang akan diterima oleh Kores pada saat ia menjalankan kehendak Allah. Artinya bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang sudah Tuhan rancangkan menjadi rencananya tidak dapat dibatalkan. Kalau kita memperhatikan, ya, seorang penjunan bekerja mengolah tanah liat itu, ya, memeras, memotong, dan membentuknya dengan begitu keras, ya. Tetapi kalau kita melihat hasil akhirnya, betapa sungguh sangat indah. Artinya bahwa kita harus sungguh berserah, ya, berserah kepada kedaulatan Allah. Tuhan pencipta, Dia yang berhak untuk mengatur ciptaannya. Kemudian kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, ia datang kepada milik kepunyaannya. Dan ini juga berbicara tentang rencana Allah yang tidak dapat dibatalkan. Yohanes mempertegas kembali bahwa Yesus tidak dikehendaki oleh dunia. Yesus tidak dikehendaki oleh dunia, bahkan ia ditolak oleh umatnya. Kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-11 itu, Yohanes 1 ayat 11. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes mempertegas kembali bahwa Tuhan Yesus dari dilahirkan sampai akhir hayatnya terus-menerus mengalami penolakan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak bergantung pada respon penerimaan ataupun penolakan dari umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus, Dia justru datang untuk menerima semua manusia di dalam rencana penyelamatan Allah. Ya. Dan penetapan rencana Allah ini tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Tidak dapat dibatalkan oleh dunia ciptaannya. Rencana keselamatan di dalam Tuhan Yesus sudah terjadi, sudah tergenapi dengan kelahirannya, dan sedang dan akan dan pasti akan digenapi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan inilah kebenaran yang dapat kita percaya, ya. Dan kita harus percaya, menerima di sini tidak sekedar, bukan sekedar sebuah sistem keagamaan, tetapi menerima seorang pribadi. Dan percaya di sini juga bukan sekedar persetujuan dogma, bukan sekedar menjadi anggota gereja, dan bukan sekedar pengetahuan atau kognitif. Tetapi di sini menerima artinya bahwa hal esensi yang harus kita pahami adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan,
Rencana manusia dapat batal, tetapi rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, kita harus percaya dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua, kita menerima Dia, menerima Yesus secara pribadi, dan memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan mengalami sukacita yang sejati. Seperti introitus dalam minggu ini mengatakan, Filipi 4 ayat 4 dan 5b, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita. Sama aja kita untuk menaikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan sebuah kepastian bagi kami semua hari ini, bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami, rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh situasi, oleh keadaan, bahkan oleh rancangan orang-orang jahat sekalipun. Rencana Tuhan tidak dapat gagal. Ya Tuhan, biarlah kami percaya dan berserah penuh kepada kedaulatan-Mu Tuhan, yang membentuk kami seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Kami siap dibentuk dan kami mau menerima Engkau Tuhan secara pribadi di dalam hati dan kehidupan kami. Bukan sebatas sebuah rutinitas, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi kami sungguh memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan bagi kami. Dan itulah yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ningiang Abian Base, dimanapun mereka berada dengan segenap pergumulan mereka masing-masing. Suami, istri, anak-anak, masa muda, masa remaja, dalam pendidikan, pertumbuhan, dalam pergumulan, teman hidup, jodoh, keturunan, dalam pekerjaan, masa depan, masa tua.
bahkan dalam perekonomian, pekerjaan, biaya hidup, sakit penyakit. Ya Tuhan, ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tapi kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab keselamatan yang dari Tuhan sudah datang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Dan kami diberikan kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bila kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami terus berdoa, Tuhan melawat kiranya bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dialah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.